Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, para trainer, praktisi training, dan juga learning. Kali ini saya ingin ajak Anda untuk membicarakan sesuatu yang ringan saja. Kalau kemarin-kemarin kita sempat agak serius dalam pembahasan ruang lingkup training for trainer, ya, berbagai macam topik di episode-episode yang kita bahas sebelumnya, itu ya agak serius lah ya. Jadi anggap aja pembicaraan kita kali ini adalah break dari bahasan training for trainer kemarin. Oke? Nah, ada satu hal yang ingin saya sharing sama Anda, sama teman-teman sekalian, sama sahabat sekalian, yaitu mengenai protokol atau prosedur training di era new normal sekarang. Ceritanya, saya beberapa hari lalu, sebenarnya udah dari sejak 2 minggu yang lalu ya. Cuma kemarin saya melakukannya lagi begitu. Jadi semenjak 2 minggu lalu dan termasuk hari kemarin itu saya diajak diskusi oleh perusahaan ya, oleh satu BUMN untuk jadi dimintai pendapat untuk persoalan protokol pertemuan face to face. Oke. Jadi kan kita semua udah pada bekerja nih, udah mulai kembali kerja, ada yang masuk kantor, ada sebagian yang masih kerja di rumah. Waktunya juga ada yang diatur, sebagian satu orang itu bisa kerjanya 3 hari di kantor, 2 hari di rumah ya. Dan ketika di kantor itu kita kan ada berbagai macam bentuk koordinasi dengan rekan-rekan kita dan dengan atasan kita ya. Entah itu internal meeting atau misalnya ada proses mentoring, ada coaching ya, dan termasuk juga training ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan komunikasi dan koordinasi tersebut itu kan face to face ya, ketika dilakukan di kantor. Nah, pertanyaannya seberapa aman dan bagaimana caranya supaya aman begitu. Ketika pembicaraannya masih seputar internal meeting, kemudian coaching yang hanya one on one, kan dengan durasi juga yang tidak terlalu lama ya, itu masih tidak ada hal yang menarik lah. Nah, yang justru menjadi menarik itu ketika kita sampai pada pembahasan soal training. Training itu kan kita tahu sendiri ya teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita tahu sendiri bahwa training itu dalam situasi normal aja, sebelum kita melakukan online training sekarang yang durasinya pendek-pendek ya. Jadi dalam situasi normal, dalam situasi kita bertatap muka, itu durasinya bisa panjang, bisa seharian, bisa 7 jam sampai 8 jam begitu untuk training. Nah, mungkin nggak gitu ya di era new normal ini kita melakukan training seperti itu. Nah, itu pertanyaannya dari perusahaan tersebut gitu ya, dari teman-teman di perusahaan itu. Jadi ini sekalian aja buat insight buat teman-teman sekalian ya, untuk para praktisi training, untuk para trainer, juga pengelola training atau penyelenggara training di perusahaan-perusahaan ya, siapa tahu ini bermanfaat, berguna untuk Anda semua. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, di era new normal ini kita tetap berpatokan atau berprinsip pada protokol COVID-19 yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu prinsip utamanya, yang paling utamanya itu ya. Berpegang pada protokol yang sudah ditetapkan pemerintah, protokol kesehatan. Apa aja itu? Yang pertama, menggunakan masker atau menggunakan face shield ya. Kemudian juga mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer, physical distancing ya, jaga jarak. Nah, itu protokol utama yang harus tetap kita perhatikan. Oke, trainer pakai face shield ya. Jadi kalau di protokolnya itu memang instruktur itu atau trainer itu memakai face shield ya, shield wajah gitu, yang kayak plastik mika itu, bukan memakai masker ya, karena trainer itu kan biasanya melakukan proses public speaking, melakukan presentasi ya, berbicara dengan keras, mengeluarkan suara yang lantang, otomatis mengeluarkan karbon dioksida juga cukup banyak. Jadi kalau pakai masker itu kan bahaya kalau balik lagi ke hisap ya.
Jadi lebih baik pakai face shield gitu supaya buangan karbon dioksidanya lebih besar gitu. Nah, kalau peserta boleh pakai masker, bisa pakai masker ya, karena tidak melakukan proses public speaking kan. Atau mau pakai face shield dua-duanya juga nggak apa-apa, bagus juga ya. Jadi lebih jelas mungkin kalau berkomunikasi. Nah, kemudian juga hand sanitizer jangan lupa, kemudian cuci tangan jangan lupa, physical distancing juga. Ya jaraknya dijaga antara bangku peserta ke peserta lain bisa dijaga 1 meter 1 meter. Ya otomatis ruangan training juga tidak mungkin full. Oke. Kalau misalkan kita butuh mentraining satu batch itu misalkan 30 orang, ya karena sekarang sedang physical distancing, sedang new normal, ya sedang ada pandemi, maka kita bisa lakukan training tersebut jadi 2 batch gitu. Karena kapasitas ruangan yang tadinya untuk 30 orang sekarang kan paling bisa dipakainya setengahnya karena dikasih jarak semeter itu kan ya. Jadi ya mau tidak mau dilakukan 2 batch atau dilakukan secara paralel kalau trainer yang berkualifikasinya ada gitu. Jadi itu yang pertama teman-teman sekalian. Ya prinsipnya tetap berpatokan pada protokol COVID-19 atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah ya yang standar. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memilih dan memilah ya, memilah-milah ya. Memilih dan memilah aktivitas pembelajaran. Kita bisa membagi-bagi gitu loh, mana yang kira-kira bisa dilakukan secara online dan tidak harus dipaksakan secara tatap muka gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh trainer, presentasi-presentasi mengenai pemahaman-pemahaman ya, presentasi untuk menumbuhkan pemahaman, presentasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan audiens peserta. Itu bisa dilakukan dengan cara online ya, entah itu live online ataupun misalkan recorded pakai video gitu. Jadi kalau misalkan hanya berupa definisi, contoh kasus, kemudian juga ada peragaan-peragaan begitu, itu bisa dilakukan secara online ya, tidak perlu memaksakan tatap muka. Nah, yang bisa dilakukan tatap muka yang bagaimana? Ya misalkan kegiatan simulasi, demonstrasi alat, kitanya harus pegang peralatannya, tidak mungkin juga untuk melihat saja. Itu yang bisa dilakukan secara tatap muka ya. Jadi penjelasannya tuh memang membutuhkan ketemu begitu ya, untuk menjelaskan secara lebih detail supaya tidak ada miss, tidak ada kesalahan dalam proses kerjanya nantinya. Oke, jadi pilah-pilah kegiatan pembelajarannya, aktivitas pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, utamakan tatap muka yang urgent dan bersentuhannya hanya bersentuhan dengan alat, bukan hanya sih, banyak bersentuhannya dengan alat, bukan bersentuhan dengan manusia, bukan orang dengan orang gitu. Utamakan praktek-praktek atau tatap muka yang seperti itu. Jadi ya seperti tadi disampaikan ya sebelumnya di poin nomor 2. Kalau misalkan kita perlu menjelaskan suatu alat di mana para peserta harus pegang alat itu, lihat secara detail gitu kan, belajar atau merasakan mengoperasikan alat itu seperti apa. Nah itu yang diutamakan tatap muka gitu. Relatif aman, kenapa? Karena bersentuhannya juga kan dengan alat. Fokus peserta itu pada alat gitu ya. Alat itu apa contohnya? Ya misalkan alat bantu kerja berupa software, dia kan akan lebih banyak berinteraksinya dengan komputer, dengan laptopnya. Atau misalkan peralatan-peralatan alat kerja mekanik misalkan, ya itu hal-hal kayak gitu bisa dilakukan secara tatap muka. Ya. Kan kalau salah tuh ada yang akibatnya fatal. Maka supaya tidak salah ya kita bisa tatap muka dan langsung menjelaskan pada audiens atau pada peserta saat itu apa yang harus dilakukan oleh mereka dengan peralatan tersebut. Lalu yang keempat, nah ini jaga atau perhatikan durasi waktu. Ya durasinya maksudnya. Jadi perhatikanlah durasinya. Jangan sampai kegiatan tatap muka tersebut juga terlalu lama ya. Pokoknya kita menghindari hal-hal di mana peserta itu bisa berinteraksi lama dengan
peserta lain ya, atau dengan orang lain. Bukan hanya peserta, dengan trainer juga ya. Kita menghindari di mana orang dengan orang itu berinteraksi cukup lama. Misalkan ada kesempatan ngobrol lama begitu. Nah, yang begitu-begitu harus dihindari ya sahabat sekalian. Kan kalau dalam training itu biasanya ada 3 kali sesi break ya, 2 kali break singkat, 1 kali break panjang. Nah, biasanya kegiatan seperti ngobrol, diskusi kemana-mana, diskusi ngalor ngidul itu kan banyaknya di sesi-sesi break itu. Nah, durasi yang terlalu panjang dan kita memerlukan break-break seperti itu justru dalam break akan ada kecenderungan, akan ada kemungkinan di mana peserta justru saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini yang bisa memunculkan potensi penularan. Kan kita nggak pernah tahu tuh apakah dia OTG gitu ya, jangan-jangan, atau sebelumnya dia pernah kemana dulu begitu. Kita kan nggak pernah tahu historinya. Tahu-tahu semuanya ada di dalam ruangan kelas itu aja. Jadi perhatikan durasi waktu. Ini memerlukan juga peran dari learning designer ya sahabat sekalian. Peran dari learning designer untuk mengubah training tatap muka ya, bukan hanya sekedar online atau offline ya, atau bukan hanya sekedar di online kan begitu, tetapi juga mengatur ketika di offline itu, tatap muka offline itu durasinya dibuat pendek-pendek tapi tetap dapat mencapai sasaran pembelajaran yang udah ada gitu. Ya, bagaimana caranya seorang learning designer mengubah training tatap muka yang panjang, misalkan 6 jam, itu diubah jadi hanya 2 jam tapi sasaran pembelajarannya tetap tercapai. Ya, sebutlah ada misalkan substitusi metodologi pembelajaran. Ya, ada yang diubah, ada yang diganti tanpa mengubah sasaran pembelajarannya tentunya. Kemudian yang kelima, nah ini peran, kalau tadi yang keempat itu ada di peran learning designer ya. Yang kelima ini adalah peran class keeper penting untuk menjaga kelas ya. Jadi kalau dulu kita memberdayakan class keeper itu paling hanya untuk tolong kasih tahu waktunya ya gitu. Habis atau masih ada begitu, atau masih ada perpanjangan waktu, atau misalkan ini spidol kurang, ini kertas harus ditambah, ini audionya nggak jalan, atau LCD proyektornya mati misalkan. Dulu kan cuma begitu gitu kan peran class keeper, atau ngabsen atau ngebagiin apa begitu ya class keeper itu. Nah, kalau sekarang justru class keeper ini memegang peran yang cukup sentral, cukup penting gitu teman-teman sekalian. Class keeper berperan untuk mengawasi, memerhatikan bagaimana interaksi pembelajaran terjadi di sana. Ya, sahabat sekalian, yang namanya proses belajar itu sangat wajar ya apabila peserta curiosity-nya muncul, curiosity-nya jadi tinggi. Namanya juga orang belajar, pasti banyak penasaran, nanya ini, nanya itu, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Dan di sisi lain, seorang trainer yang memang pengetahuannya luas, pengalamannya banyak, begitu, itu juga ada dorongan untuk membimbing, ya, dorongan atau keinginan untuk membimbing pesertanya supaya bisa lebih memahami lagi. Nah, ini adalah hal yang penting, bukan hal yang penting, hal yang wajar gitu loh. Hal yang wajar di dalam suatu proses pembelajaran. Jadi ada keingintahuan yang sangat besar dan juga ada dorongan untuk menjelaskan yang cukup kuat juga. Justru itu sebetulnya bagus gitu loh. Belajar itu kan akan berjalan apabila orang yang ingin belajarnya curious dan orang yang mengajarnya itu antusias untuk berbagi gitu. Ini proses yang luar biasa sekali gitu. Ya. Cuma karena kita dalam status new normal, dalam situasi pandemi begitu, hal tersebut harus dijaga ya, jangan sampai nanti karena terlalu asik diskusi physical distancing-nya lupa, atau karena terlalu asik diskusi maskernya sampai dilepas, face shield-nya dibuka gitu. Ya jangan sampai begitu gitu kan, nggak jaga jarak, nggak pakai masker, face shield dibuka. Kemudian juga kan ini durasinya diperpendek ya, oleh learning designer itu diperpendek sesuai dengan poin yang 4 tadi.
diperpendek, terus kemudian durasi ngobrolnya atau waktu untuk berdiskusinya jadi panjang. Nah, jangan-jangan nanti sasaran pembelajarannya tidak tercapai gitu. Nah, class keeper punya peran untuk mengingatkan ini. Ya, bukan hanya mengingatkan proses belajarnya saja, tetapi juga class keeper bisa mengingatkan protokol COVID-19-nya tadi gitu ya, supaya tetap dijalankan oleh para peserta. Misalkan ketika habis break, class keeper itu mengingatkan para peserta untuk cuci tangan, memastikan untuk cuci tangan terlebih dulu. Bapak Ibu sudah cuci tangan belum? Kalau yang belum silahkan cuci tangan. Atau sudah pakai hand sanitizer belum yang disediakan di depan pintu misalnya. Kalau belum silahkan gitu. Bapak Ibu jangan lupa atau selalu ingat maskernya dipakai. Bapak instruktur, Ibu instruktur tolong face shield-nya dipakai dulu sebelum kita mulai lagi. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan oleh seorang class keeper sekarang. Ya, jadi perannya meluas ke arah sana gitu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, nah ini yang jadi challenge banget kemarin itu. Ada pertanyaan muncul nih dari klien saya. Pak, kalau begitu banyak diatur ini itu proses belajarnya kan jadi tidak menarik ya gitu. Jadi kok banyak aturan, diskusi aja diatur, waktunya harus segini. Nah, justru itu sahabat sekalian. Makanya kita juga harus kaya ya, terutama ini trainer, learning designer begitu ya, itu harus kaya dengan metode pembelajaran gitu. Kalau memang klasikal metodenya, metode klasikal yang isinya ceramah, kemudian kasus, diskusi, prakteknya sedikit gitu ya, atau prakteknya pun praktek-praktek simulatif lah, hanya latihan-latihan belaka gitu. Kalau metodenya klasikal, kemudian diberikan aturan-aturan yang seperti itu, ya iya pasti, ya betul, terasanya itu nggak enak, garing begitu. Makanya cobalah metodenya atau model pembelajarannya jangan menggunakan klasikal. Contohnya apa? Ya kita bisa menggunakan model blended gitu kan, model blended learning. Model blended learning itu kita tahu bahwa aktivitas pembelajaran itu hampir 90% itu ada di peserta. Ya, oleh karena itu kalau dalam blended learning fokus pembelajarannya itu justru di collaborative works-nya biasanya. Nah, collaborative works itu seperti misalkan peserta mengerjakan suatu project, nanti project-nya itu ada reward-nya, kemudian dibikin menarik begitu loh, sehingga pesertanya termotivasi. Dan karena adanya motivasi untuk menyelesaikan project itulah peserta jadi punya keinginan belajar. Oke, nah pembelajaran online dan juga tutorial offline ya yang disediakan oleh trainer itu dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta. Jadi memang ketemu pun ya memang seperlunya gitu kan. Peserta itu juga melihat penjelasan secara online, menyaksikan pembelajaran, mengikuti pembelajaran online itu juga dengan penuh antusias. Nah sekarang kan permasalahannya banyak sekali yang mengeluh nggak rame katanya kalau online itu karena nggak interaksi. Sebenarnya sih gini, proses belajar itu sesulit apapun teman-teman sekalian, kalau kitanya antusias, kalau kitanya termotivasi itu pasti akan selalu menyenangkan. Ya, jadi sebenarnya banyaknya keluhan-keluhan itu sebetulnya ya kekurangan motivasi begitu ya, kekurangan motivasi. Dan yang namanya motivasi bukan hanya sekedar datang dari luar, bukan hanya sekedar datang dari trainer, bukan trainer memberikan kegiatan ice breaking, game dan sebagainya terus kemudian muncul motivasi, bukan. Motivasi belajar itu datangnya dari dalam diri peserta. Jadi harus ada sesuatu yang menjadi alasan kuat untuk para peserta ini mengikuti proses belajar. Ya, bukan karena ada halangan kamera dan sebagainya. Saya rasa bukan. Ya, dan kita juga semua tahu gitu ya, bahwa hal serumit apapun bila kitanya punya antusiasme, bila kitanya punya motivasi kuat, maka tidak akan dirasakan serumit itu. Nah, sekali lagi ini peran dari learning designer, peran dari trainer untuk dapat membawakan program secara blended ya. Blended itu kan masing-masing prosesnya punya kekuatan. Di online-nya dia punya kekuatan, di offline-nya dia punya kekuatan, dan juga di collaborative works-nya, di project
prakteknya yang dikerjakan oleh peserta itu juga punya kekuatan. Artinya ketiga proses ini ya, unsur blended learning ini masing-masing akan memberikan motivasi tersendiri untuk peserta, memberikan pancingan motivasi untuk para peserta, sehingga nanti pesertanya sendiri yang akan termotivasi untuk belajar. Oke, nah dengan model blended learning nantinya para peserta juga bisa belajar tanpa harus mengandalkan tatap muka dengan trainer. Ya otomatis dengan seperti itu protokol COVID-19-nya tetap bisa dijalankan kan ya. Jadi tidak harus mengandalkan tatap muka. Oke, itu saja sahabat sekalian 6 poin ya yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian, pada sahabat praktisi training dan learning sekalian, hasil dari diskusi saya dengan beberapa instansi atau perusahaan mengenai protokol training di era new normal. Sampai